Marc Marquez kembali menang tanpa berkeringat di Sandring, seperti mahasiswa doktoral yang cuma revisi skripsi padahal sudah lulus sejak lama. Dominasi tanpa malu-malu, Marc Marquez meraih kemenangan sprint ke-10 dari 11 balapan sejauh ini. Angka yang nyaris setara dengan jumlah kelahiran anjing piaraan kompleks perumahan. Ironisnya, satu-satunya kekalahan terjadi di Inggris, entah karena kebetulan atau bosannya jadi juara terus-menerus. Remontada ala drama sinetron. Setelah oleng di tikungan pertama akibat ban belum panas, dia harus dirawat hingga posisi kelima, lalu membanjiri layaknya sumur Ino-Ino kembali ke puncak. Dalam 15 putaran penuh ketegangan sambil diguyur hujan. Musim hujan, gaya hujan trek basah Marc Marquez malah terasa nyaman dan menikmati tekanan padahal resiko jatuh tinggi. Dia sendiri bilang push terlalu jauh padahal posisi kedua sudah cukup. Namun naluri kompetisi menang telak. Pembelajaran kontrol diri, kata si juara. Dia klaim sedang bekerja pada autokontrol agar tidak gegabah saat tidak perlu. Alih-alih belajar dari margin 78 poin di klasemen. Drama ini adalah panggung narsis ketimbang strategi. Kamar sebelahnya pintar kentara, sementara Marc Marquez sibuk pamer stamina dewa. Pecco Bagnaia rekan setim terpleset parah dan hanya finish ke-12. Siapa yang tampak menjilat embun lebih licin? Balapan ini bukan soal kecepatan tapi soal siapa yang paling pintar bersandiwara di atas aspal basah. Marco Bezzecchi, pemeran utama yang kehilangan skrip, memimpin hampir seluruh balapan sampai akhirnya Marc Marquez nyalip di 2 lap terakhir. Mungkin 1 lap ya, bukan 2. Ia seperti oposisi kritis, berteriak paling lantang, berjuang paling lama, lalu dihianati oleh waktu dan perhitungan kekuasaan. Kenyataannya Bezzecchi itu cepat, tapi bukan Marc Marquez ibarat seorang jenius yang lulus kuliah S1, tapi saingannya profesor yang nyamar jadi mahasiswa baru. Kemudian Fabio Quartararo, presiden yang nyaris dilupakan. Fabio naik podium 3 tanpa banyak gaya, dia tetap ada di papan atas meski motornya Yamaha. Ya, performanya sering disebut kendaraan nostalgia. Dia seperti mantan pemimpin yang kini duduk diam di pojok ruangan, dihormati tapi tak lagi ditakuti. Ia menunjukkan meskipun peralatannya tidak kompetitif, kecerdasan balap tetap bicara. Tapi ya itu tadi, hanya bicara tak berteriak. Kemudian Francesco Bagnaia, pangeran mahkota yang tergelincir. Bagnaia sang juara dunia bertahan, justru tampil buruk, bukan Martin ya yang bertahan. Start bagus tapi terjun bebas ke posisi 12. Bagnaia sedang menjalani tesis tentang kejatuhan kekuasaan. Bagaimana pemimpin yang terlalu percaya diri bisa terpeleset oleh air terjun dan bayang-bayang masa lalu. Katanya dia shock. Ya wajar karena biasanya podium, sekarang malah jadi penonton dari tengah. Kemudian Pedro Acosta, mahasiswa cum laude yang bikin guru cemas. Acosta tampil meyakinkan dan tetap jadi ancaman diam-diam. Ia seperti mahasiswa baru yang baca semua diktat sebelum semester dimulai. Bukan karena rajin tapi karena ingin singkirkan dosen-dosennya cepat-cepat. Acosta adalah gambaran dari masa depan MotoGP, tapi sayangnya masa depan kadang harus menunggu masa lalu selesai bersinar. Kemudian Jorge Martin, ngapain kita ngomongin Jorge Martin? Dia kan juara bertahan ya, kasihan dong kalau nggak diomongin. Bintang pop yang kehilangan beat, Martin sebenarnya favorit juara tahun ini, tapi di sprint ini dia malah ngilang. Bukan cuma sprint ini, tapi sprint sebelumnya juga memang nggak ada. Seperti sinyal WiFi pas lagi debat di TV nasional. Ia seperti aktivis yang sibuk branding tapi lupa substansi, terlalu banyak gaya, lupa podium bukan panggung tapi hasil. Kalau terus begini dia bukan juara dunia tapi hanya headline musiman. Sprint race MotoGP Jerman bukan sekedar perlombaan mesin tapi etalase psikologi kekuasaan yang ingin mempertahankan dominasi, yang sedang menantang status quo, dan yang masih sibuk cari makna dirinya sendiri di tikungan keempat. Jadi kalau kamu nanya siapa yang paling hebat, jawabannya bukan Marc Marquez. Yang paling hebat adalah penonton yang tetap bisa memahami ironi ini sambil menyeruput kopi saset. Terima kasih.